Sihir, atau yang kita kenal sebagai ilmu hitam atau santet, seringkali dianggap sebagai tahayul di era modern ini. Namun, Al-Quran sendiri menyebutkannya di hampir 30 ayat. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami esensi dan cara kerja sihir ini, terutama dari sudut pandang mufasir, Nusantara terkemuka seperti Buya Hamka dan M. Quraish Shihab? Itu pertanyaan yang sangat relevan, Mike. Sihir memang fenomena yang terus ada di berbagai budaya, termasuk di Indonesia dengan segala variasinya. Artikel Faisal Rahman dan Gozi Mubarak dalam jurnal Al-Iman ini mengkaji pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Mereka mencoba mengkonstruksi pemahaman yang utuh tentang sihir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, seperti Al-Baqarah ayat 1-2, Al-Araf ayat 1-12, dan Al-Falaq ayat 3-4. Menarik. Jadi menurut mereka, apakah hakikat sihir itu memang nyata, atau hanya sekadar ilusi yang mempermainkan persepsi kita? Seringkali kita mendengar cerita-cerita yang membuat kita bertanya-tanya. Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa hakikat sihir itu ada. Namun, mereka tidak menjelaskan secara signifikan bagaimana hakikat sihir dalam Al-Quran secara langsung. Bagi Buya Hamka, sihir itu lebih ke arah khayal atau tipuan. Ia menyebut sihir dapat dipelajari oleh siapa saja yang punya keahlian khusus, seperti sulap, yang bisa memesona mata orang. Ia mencontohkan kisah Nabi Musa melawan para penyihir Fir'aun. Sihir mereka tampak hebat, tapi sesungguhnya hanyalah ilusi yang bisa dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Jadi, Hamka melihatnya sebagai semacam trik besar, bukan kekuatan supranatural yang sesungguhnya. Tapi, bagaimana dengan asal-usul sihir itu sendiri? Sering ada kisah tentang dua malaikat, Harut dan Marut. Betul. Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa asal-usul sihir yang diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 1-3 itu berasal dari dua malaikat, Harut dan Marut, di Babilonia. Namun, mereka menegaskan bahwa tujuan Harut dan Marut mengajarkan sihir itu hanyalah sebagai cobaan atau ujian dari Allah. Ini untuk membedakan antara yang taat dan yang durhaka, dan untuk membuktikan bahwa sihir itu berbeda dari mukjizat. Jadi sihir itu ada, tapi berfungsi sebagai ujian. Bagaimana dengan pandangan Quraish Shihab sendiri tentang hakikat sihir? M. Quraish Shihab juga berpendapat sihir itu ada, tetapi pengaruhnya hanya atas izin Allah. Dia juga menekankan bahwa sihir tidak mendatangkan manfaat sejati. Dia mendefinisikan sihir sebagai pengetahuan yang bisa dipelajari, yang memberi seseorang kemampuan kejiwaan untuk menghasilkan hal-hal aneh yang tersembunyi. Dia menjelaskan bahwa sihir, yang dalam bahasa Arab disebut sahar, berarti akhir malam dan awal fajar, di mana segalanya tampak tidak jelas, bercampur antara gelap dan terang. Jadi sihir itu memperdaya, membuatnya seolah-olah terjadi, padahal tidak sepenuhnya nyata. Dia juga membedakan antara black magic dan bahkan apa yang disebut white magic sebagai bentuk tipuan setan. Menarik sekali metafora sahar itu, menunjukkan ketidakjelasan. Jika hakikatnya adalah ilusi atau tipuan, bagaimana Buya Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan cara kerja sihir ini lebih rinci? Nah, disinilah ada perbedaan yang cukup kentara. Buya Hamka sangat rinci dan banyak memasukkan unsur-unsur Nusantara dalam penjelasannya. Ia menggambarkan sihir sebagai perbuatan yang melibatkan pembacaan mantra atau jampi-jampi untuk mencelakakan orang lain, seringkali dengan bantuan makhluk halus atau setan. Dalam tafsirnya, ia menyebutkan barang-barang yang biasa digunakan tukang sihir seperti 7 jarum, cabikan kain kafan, tanah kuburan, bahkan nisan. Ia juga menyebutkan praktik 7 di Minangkabau seperti 7 gelang-gelang yang bisa menyebabkan sakit perut dengan memasukkan cacing, atau 7 gayung, 7 tinggam, dan 7 gasing. Hamka percaya bahwa sihir bisa mengenai seseorang jika imannya lemah, namun tidak mempan jika iman dan ketakwaan kuat. Itu penjelasan yang sangat konkret dan kaya nuansa lokal. Lalu, bagaimana Quraish Shihab menjelaskan mekanisme sihir ini, yang dikenal lebih umum dan menghindari hal-hal gaib? M. Quraish Shihab
cenderung lebih umum. Ia tidak terlalu mendetailkan jenis-jenis sihir atau barang yang digunakan. Dia fokus pada konsep hilai menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak takut seperti yang dijelaskan dalam kisah Nabi Musa di surat Al-A'raf dan Taha. Dia menekankan kata-kata terbayang dan seakan-akan untuk menunjukkan bahwa apa yang terlihat bukanlah kebenaran mutlak. Mengenai wanita-wanita peniup pada buhul-buhul di surat Al-Falaq, Quraisy Shihab menjelaskan itu sebagai tindakan meniup sambil menggerakkan lidah tanpa mengeluarkan dudah yang kebanyakan pelakunya adalah perempuan. Dia berusaha menghindari pembahasan yang terlalu jauh ke ranah gaib, mengakui bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia yang tidak bisa dijelaskan secara logis karena keterbatasan akal. Jadi, intinya, keduanya sepakat bahwa sihir itu ada, tapi lebih sebagai bentuk tipuan yang bergantung pada izin Allah, bukan kekuatan absolut. Namun, Buya Hamka memberikan gambaran yang lebih detail dan kontekstual dengan budaya lokal, sementara M. Quraisy Shihab memilih penjelasan yang lebih filosofis dan umum, menghindari rincian mistis. Persis sekali. Keduanya melihat sihir sebagai bentuk pengelabuhan mata atau tipuan yang mengalihkan dari hakikat, dan efektivitasnya selalu bergantung pada kehendak Allah. Perbedaan utama ada pada tingkat rincian dan nuansa lokal yang disajikan, dengan Hamka lebih ekspresif dalam mengaitkannya dengan praktik-praktik di Nusantara, sementara Quraisy Shihab tetap dalam kerangka umum yang lebih rasionalis dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ini memberi kita pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana ulama besar kita menafsirkan fenomena sihir yang tetap relevan hingga kini. Jika percakapan ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda.